Santapan Harian Kamis 1 Desember 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu untuk semua berkat yang kami terima di sepanjang kehidupan kami. Kini kami bertelut dan siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Putramu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ulangan 17 ayat 14 sampai 20. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, Aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu, haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu, tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya, janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya, untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Sahabat Santapan Harian, ketika seorang atasan memimpin dengan hikmat Allah, bawahannya akan menerima dampak dari kepemimpinannya yang bersifat positif. Rahasia itu disingkapkan Allah kepada umatnya. Tuhan tahu bahwa orang Israel akan meminta seorang raja ketika mereka mendiami tanah perjanjian. Maka dari itu, Tuhan mengeluarkan aturan tentang raja kepada mereka. Hal ini sudah disampaikan Yakub dalam berkat yang diberikan kepada Yehuda sebelum kematiannya. Kehadiran raja diperbolehkan, namun hanya raja yang dipilih oleh Tuhan yang berhak memerintah atas mereka. Mereka tidak boleh mengangkat raja seperti cara bangsa sekeliling mereka memperlakukan raja, sebab raja-raja bangsa-bangsa di sekeliling Israel disembah sebagai Allah. Bagi Israel, hanya Tuhan sajalah raja dalam kehidupan mereka, sedangkan raja yang dipilih Tuhan hanya perpanjangan tangannya atas orang Israel. Raja Israel haruslah pribadi yang memegang firman Tuhan,
Ia harus memiliki salinan hukum Tuhan. Salinan itu harus ada di sampingnya dan ia harus membacanya setiap hari, serta berpegang pada ketetapan Tuhan. Melalui proses itu, seorang raja akan belajar menghormati Tuhan, menjaga hatinya dari kesombongan, dan menjaga hidupnya agar tidak menyimpang dari perintahnya. Sama seperti raja yang ditunjuk oleh Tuhan dalam kehidupan orang Israel, demikian juga kita tidak dapat mengetahui apa yang Tuhan inginkan kecuali melalui firman-Nya. Firman Tuhan tidak akan berdampak dalam kehidupan kita bila kita tidak membaca, merenungkan, dan melakukannya setiap hari. Dengan mudahnya kita bisa dapat mengakses untuk membaca kitab suci hari ini. Tidak sulit bagi kita untuk mengakses sumber hikmat yang dimiliki oleh seorang raja. Erat melekatnya kita pada firman Tuhan akan menolong kita berjalan dalam kehidupan ini. Sama seperti raja yang diperintahkan untuk memimpin umat dengan penuh hikmat, demikian juga kita diperintahkan untuk hidup benar dengan berhikmat. Bergantunglah pada firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji Engkau karena kuasa-Mu yang tidak terbatas. Engkau menciptakan dunia dari kehampaan dan menopangnya dengan firman-Mu. Tolong kami untuk senantiasa menggantungkan hidup kami ini hanya ada di dalam perkataan-Mu. Di dalam kasih dan terang firman-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.